Warga baru. Majelis GKJ Jakarta telah menerima warga baru berdasarkan surat pindah atestasi dari GPIB Jemaat Sawangan Depok bagi Ibu Louis Anneke Caroline, kelompok Duren Sawit, Pondok Kelapa, Penetua Wisnu Priyambudi. Peneguhan anggota majelis. Pada tanggal 6 Februari telah dilakukan pemilihan calon anggota majelis baru dan saudara-saudara yang terpilih terpanggil sebagai calon penetua adalah sebagai berikut. Calon penetua kelompok Rawasari Cempaka Putih, Saudara Subiakto Budi Raharjo. Kedua, calon penetua kelompok Waradika, Saudara Banas Andito. Ketiga, calon diaken wilayah Rawamangun C, Saudari Ari Purwanto. Apabila majelis tidak menerima surat keberatan sah dari warga jemaat, maka dalam kebaktian hari Minggu 27 Februari 2022 jam 8, nama-nama tersebut akan diteguhkan ke dalam jabatannya. Mohon jemaat membantu dalam doa. Berita kelahiran. Majelis GKJ Jakarta telah menerima berita kelahiran dari keluarga Sony Setiawan dengan Evnov Hotma A. Tambunan, kelompok Utan Kayu, Penetua Heru Sidik Prahmono. Anak lahir 14 Januari 2022 dan diberi nama Evangeline Olivia Setiawan. Lelayu telah dipanggil dalam kemuliaan Bapa di surga, Bapak Muti Asmoro Sudarmo, kelompok Cipinang Baru dengan penetua Ibu Lydia. Meninggal pada hari Kamis 10 Februari 2022, jenazah dimakamkan pada hari Jumat 11 Februari 2022 di TPU Pondok Kelapa. Perubahan kelas katekisasi CD dan pemula. Kelas katekisasi CD diundur dimulai pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022. Kelas katekisasi pemula juga diundur dimulai pada hari Sabtu 26 Februari 2022. Formulir mengikuti katekisasi dapat diambil di kantor gereja dengan melampirkan akte kelahiran dan surat baptis. Bapak Ibu, informasi dan kegiatan lainnya dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Yoel M. Indrasmoro, STH. Terima kasih dan selamat beribadah.
Ibadah Minggu Biasa kelima ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai, damai Kristus besertamu. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia membutuhkan pemulihan dalam hidupnya. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu memulihkan hidup kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Yeremia menggambarkan bahwa orang yang mengandalkan manusia adalah seperti semak bulus di padang belantara, tidak mengalami kebaikan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ditambahkan oleh pemazmur yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Paulus mewartakan bahwa Kristus telah bangkit untuk memulihkan manusia yang mati karena dosa. Tuhan Yesus dalam ucapan berbahagia menyatakan Allah akan memulihkan setiap manusia yang miskin, lapar, bahkan dibenci. Hanya Tuhan yang berkuasa memulihkan hidup manusia. Oleh karena itu, adalah keniscayaan untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Sang Pencipta, Engkau sematkan akal budi pada setiap manusia, sehingga bukan sekedar agar kami lebih beradab dengan ciptamu yang lain, namun tentu Engkau berharap agar setiap manusia kelak sungguh menyadari dari mana dirinya berasal dan kemana harus menuju. Celakanya kami sering terlena akan kelebihan pikiran, jumawa merasa serba bisa, lupa akan keterbatasannya, bahkan mendungkakan dengan tidak semestinya, mengejar kebahagiaan dengan cara meraup harta kekayaan,
haus kekuasaan, memuaskan kedagingan, mencari puja-puji kehormatan adalah jerat keruwetan hidup. Ampunilah kami yang sering mengandalkan pikiran kami sendiri hingga terjebak dalam kegersangan. Jadikanlah hamba ini insan yang mampu menggunakan akal pikiran, namun tetap mengandalkan harapan hanya kepadamu. Tuhan yang Maha Kasih, kami sungguh membutuhkan kekuatan-Mu, mengandalkan pemulihan hanya dari-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Kita berdiri, bersukacitalah selalu. Gembiramu, lihat keman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita berdoa. Ya Tuhan, penuhkanlah sukacita kami dengan firman-Mu, agar kami dapat terus bersukacita dan pada akhirnya boleh disebut berbahagia. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur pasal 1. Mazmur tanggapan dari Mazmur pasal 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua, 1 Korintus pasal 15, ayat 12 hingga 20. 1 Korintus pasal 15, ayat 12 hingga 20. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu,
kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lukas pasal 6 ayat 17 hingga 26. Lukas pasal 6 ayat 17 hingga 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah berlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Allah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Allah, yang menaruh harapannya pada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah nubuat Yeremia. Dalam nubuat ini manusia dibagi dua golongan besar, yang mengandalkan orang dan yang mengandalkan Allah. Kepada yang mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri, hanya ada satu kesimpulan: terkutuklah. Dan kepada orang yang mengandalkan Allah juga hanya ada satu kesimpulan: diberkatilah. Sekali lagi saudara, orang yang hanya mengandalkan upaya manusia disebut terkutuk, karena pasti tak berhasil dan malah bangkrut. Namun yang mengandalkan Allah akan diberkati, karena upayanya akan subur dan berbuah. Dalam dua kesimpulan ini saudara, terkutuk maupun diberkati, hendak disodorkan dua sikap dasar yang bertolak belakang. Sekaligus orang diajak berpikir. Hanya ada dua kemungkinan: mengandalkan Allah atau mengandalkan manusia. Dan tidak ada jalan tengah. Dan disinilah persoalan manusia. Persoalan besar manusia adalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Kadang akal budi yang dimaksudkan untuk menolong manusia mengambil keputusan dengan baik sering membuat manusia mengandalkan dirinya sendiri. Sedikit contoh saudara. Ketika segala sesuatu telah diperhitungkan dengan cermat, manusia mungkin tidak merasa perlu lagi memohon berkat Allah. Hati kita merasa tentram karena pikiran telah membuat perhitungan secara teliti, secara cermat. Mengapa harus khawatir kalau semua sudah disiapkan dengan seksama? Kita merasa aman, kita merasa nyaman. Kalau sudah begini, buat apa berkat Allah? Bukankah semuanya telah dihitung dengan tepat, dengan baik? Saudara, pemahaman macam begini sungguh menyesatkan. Baiklah kita ingat bahwa pikiran dan perasaan sejatinya adalah anugerah Allah. Jadi kalau pikiran dan perasaan menjauhkan kita dari Allah, bahkan untuk mengandalkan diri sendiri, kita mesti waspada. Ketika pikiran membuat perasaan kita nyaman dan aman dan merasa tak perlu lagi berdoa, kita perlu hati-hati. Bahasa Indonesia punya frasa yang baik, hati-hati. Hatinya dipakai 2 kali, hati-hati. Pemazmur menegaskan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
cara membuatnya menarik Mazmur ini. Tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Ada gradasi. Itulah yang disebut berbahagia. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan menolong mereka untuk hidup. Karena mengandalkan Allah, mengandalkan firman Allah. Itu jugalah yang ditekankan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya, saudara. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Lukas memperlihatkan bahwa sang guru mengatakannya sembari memandang murid-muridnya. Sepertinya sang guru hendak berkata dan bertanya, apakah engkau merasa miskin? Apakah engkau merasa kaya? Apakah engkau merasa tertekan dan teraniaya? Jika jawabannya ya, para murid punya alasan untuk berbahagia. Para murid punya alasan untuk bergembira. Menarik diperhatikan bahwa untuk orang miskin tidak dikatakan bahwa mereka akan menjadi kaya, tetapi bahwa merekalah yang punya kerajaan Allah. Karena miskin di sini memang bisa bermakna ganda. Yang pertama adalah miskin tanpa harta, dan yang kedua adalah orang yang bergantung total kepada Allah. Biasanya ketika orang tidak punya apa-apa, miskin harta, maka tidak ada yang lain yang menjadi andalannya kecuali Allah saja. Kepada mereka diberi alasan bahwa mereka akan memiliki kerajaan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini tertera, berbahagialah kalian orang-orang miskin, karena kalian adalah anggota umat Allah, milik Allah. Karena mereka menggantungkan diri hanya kepada Allah. Sebaliknya kepada orang kaya dikatakan, celakalah kamu. Persoalan orang kaya adalah mereka lebih mengandalkan kekayaan yang ada pada mereka. Tidak salah menjadi kaya. Saudara dan saya harus menjadi kaya. Kaya beneran dan kaya dalam perasaan agar kita lebih mampu memberi orang lain. Tetapi jangan sampai kekayaan malah membuat kita menjauh dari Allah. Kita puas dengan kekayaan kita itu. Kita terhibur dengan kekayaan kita itu. Dan Tuhan berkata, kalau sudah begitu tidak ada penghiburan yang lain. Intinya adalah baik kaya maupun miskin, setiap orang mesti mengandalkan Allah, mesti merindukan Allah, karena Allah adalah sumber kehidupan. Karena Allah adalah sumber kehidupan. Lalu bagaimana caranya, saudara? Yeremia melanjutkan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Umat Allah dijanjikan akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tapi yang menarik adalah dia sendiri harus merambatkan akarnya ke tepi batang air. Saudara, pertanyaannya adalah,
Apakah kita mau mendekati Allah? Apakah kita mau bersekutu dengan Allah? Apakah kita mau menjadikan Allah sebagai sumber kehidupan? Aneh rasanya kalau pohon yang ditanam di tepi air malah menjadi sombong dan tak mau merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Absurd. Mendekati Allah, mengandalkan Allah, itu berarti menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Bersekutu dengan Allah. Bagaimanapun pada awalnya manusia dicipta untuk bersekutu dengan Allah dan bukan berseteru dengan Allah. Dan dosa membuat manusia menjadi seteru Allah. Dan Paulus berkata, persekutuan manusia dengan Allah telah dimungkinkan di dalam diri Yesus orang Nazaret. Dalam kematian Yesus orang Nazaret, hubungan antara manusia dan Allah dipulihkan. Konsepnya sederhana, upah dosa adalah maut. Semua manusia berdosa. Yesus menanggung upah dosa itu agar manusia dapat bersekutu dengan Allah. Dan kebangkitan Yesus merupakan jaminan bahwa kematiannya sungguh-sungguh bermanfaat. Saya kutip perkataan Paulus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kristus hidup. Itulah sumber pengharapan kita. Juga di tengah badai Omikron ini, Allah kita hidup. Kita tidak akan mati sia-sia karena Allah kita hidup. Dan itulah yang akan kita peragakan dalam perjamuan kudus atau perjamuan kasih hari ini. Amin. Dialah
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita berdiri, kita kumandangkan nyanyian doa Bapa kami. Silakan bergandeng tangan. Silakan duduk. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang semestinya berbahagia. Berbahagia karena Engkau Allah kami, mau menjadi Allah kami, mau menjadi Bapa kami, mau menjadi pelindung kami, mau menjadi sahabat kami. Bahkan anak-Mu Yesus Kristus mau menjadi pelayan kami dengan kematiannya di atas kayu salib. Ketika kami boleh merayakan sakramen perjamuan dan perjamuan kasih, kami boleh melihat betapa hidup kami berharga. Dan karena itu Engkau, Tuhan Yesus Kristus, mau mati untuk kami. Dan itulah alasan bagi kami untuk tetap berbahagia dan seharusnya berbahagia. Karena kami adalah umat Allah. Karena kami adalah anggota kerajaan Allah.
Karena itu ya Tuhan, sempurnakan syukur kami, sempurnakan kebahagiaan kami dengan firman-Mu, dengan nasihat-Mu, dengan petunjuk-Mu. Dan biarlah kami juga boleh menularkan kegembiraan kami ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, yang mungkin sedang merasa tidak bahagia. Kami rindu berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan juga mengingat saudara kami ini. Kami mengingat Bapak Mulyo Prihantono, Ibu Sukarman, Ibu Selvi Kurnia Putri Indrasmoro, Saudara Andre, Dina, Ivana, Kristo, Yovita, Penatua Siswanto, istri dan adik dari istri Penatua Siswanto, Penatua Pramudia, Penatua Wahyu Nugroho, Bapak dan Ibu Suseno, dan masih banyak keluarga kami lain ya Tuhan, yang mungkin sekarang juga sedang galau, sedang khawatir, sedang takut. Mampukan mereka untuk tetap berbahagia ya Tuhan, karena Engkaulah Allah mereka. Dan biarlah mereka juga terus mengandalkan Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Kami juga rindu menyerahkan negeri kami ke tangan Tuhan. Kiranya pemerintah bangsa kami boleh mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, agar semakin banyak orang di negeri ini yang sungguh berbahagia. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhanku yang maha murah, dengarlah sembahyangku. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan ayat pengantar dari Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma surya yang cerah di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan kita kepada Allah dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk taburan sabda-Mu dan mengajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa memelihara, menguatkan kami dalam menjalani kami di tengah pandemi ini. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah dan kuduskanlah. Berilah kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam mengelola,
dan menggunakan persembahan ini karena semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Hiduplah dengan mengandalkan pemulihannya. Kami akan melakukan firman dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.